Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-131 ini didukung oleh para pemain Tris Urspon sebagai Rakuti, Andi sebagai Jambu Nada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terus naik ke atas lereng. Kambing itu berlari-lari menyusup rumpun semak belukar. Rakuti merasa sangat kesal. Dia seperti dipermainkan. Tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia terus naik dan mengejar binatang itu. Di mana kambing sial itu? Kurang ajar. Aku dibawanya sampai kemari. Tadi kulihat dia melompat-lompat di bawah pohon ini. Sekarang mana dia? Kok tiba-tiba saja lenyap? Aku sudah berada di atas lereng. Menurut orang-orang desa Kucara,
Tak ada yang berani merambah daerah ini. Ada apa sebenarnya? Hah? Rakuti tersentak. Mendadak dia melihat sebuah bayangan melintas di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu berlari ke atas. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari! Makhluk apa yang baru saja kulihat tadi? Sepertinya seorang bocah. Tapi aku tidak begitu yakin. Dia berlari kencang sekali. Seperti seekor anak kijang. Apa dia manusia? Atau jenis hewan yang belum pernah ku kenal? Aneh sekali. Daerah ini memang aneh. Mungkin karena keanehannya itulah membuat orang-orang tidak berani merambah daerah ini. Tempat ini sangat berliku-liku. Mudah sekali untuk menyelinap dan bersembunyi. Aku yakin makhluk itu bersembunyi di sekitar tempat ini. Mungkin dia mempunyai sarang. Mungkin dia mempunyai tempat persembunyian yang susah dilacak. Baik. Aku akan menangkap makhluk itu. Kalau memang dia manusia, aku bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Nah, itu dia. Hei! Berhenti! Tunggu! Tunggu! Rakuti langsung melompat begitu melihat sosok tubuh menyelinap di sela-sela pohon liar. Mereka pun segera berkejaran. Beberapa kali Rakuti hampir jatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon. Dia menyumpah-nyumpah sambil terus bangun dan kembali mengejar. Kurang ajar. Dia menghilang lagi. Dia pandai sekali menyusup seperti seekor tikus. Pasti dia sudah mengenal daerah ini. Rakuti terkejut ketika dia menoleh ke samping. Matanya menangkap sosok tubuh seorang bocah yang berdiri di atas sebongkah batu. Benar, dia memang seorang bocah. Usianya sekitar 6 tahun. Dia berdiri membelakangi Rakuti. Rakuti heran. Bocah itu hanya mengenakan selembar cawat yang terbuat dari kulit-kulit pohon. Dan punggungnya penuh noda-noda hitam seperti sisik seekor ular. Aneh sekali. Ada seorang bocah aneh berkeliaran di tempat ini. Siapa dia? Dan mengapa? Mengapa punggungnya penuh noda-noda hitam? Apakah dia manusia setengah siluman? Daerah ini semakin penuh keajaiban. Penuh keanehan. Suasana alamnya. Dan sekarang seorang bocah dengan punggung penuh noda-noda hitam. Apa yang dilakukan bocah itu? Mengapa dia diam saja? Dia masih diam saja. Apa yang sedang dilakukannya? Siapa kau ini? Apa yang kau lakukan di situ? Kau tentu sudah kenal daerah ini. Kau sudah lama menghuni tempat ini? Kurang ajar. Dia diam saja. Dia menganggap kata-kataku seperti angin lalu.
Mengapa kau berlari-lari? Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku hanya ingin sedikit bertanya kepadamu. Mungkin kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau penghuni lereng Gunung Arjuna ini? Apakah kau tinggal di sini sendirian? Mungkin bocah ini bisu. Tidak bisa berkata-kata. Dia masih diam saja. Rakuti bermaksud kembali melangkah beberapa tindak. Tapi mendadak dia melihat bocah aneh itu membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Rakuti tersentak. Hampir saja dia melompat mundur. Sekarang dia dapat melihat dengan jelas sosok tubuh seorang bocah yang berdiri tegak di hadapannya. Rakuti ternganga keheranan. Bukan hanya punggungnya, tapi sekujur tubuh bocah itu penuh totol-totol hitam, persis seperti sisik ular. Wajahnya, lehernya, tangannya, bagian dada serta perutnya penuh totol-totol hitam. Untuk sesaat lamanya Rakuti tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya melihat bocah aneh itu yang masih berdiri di atas sebongkah batu. Ya jagat Dewa Batara. Makhluk apakah yang sedang berdiri di hadapanku sekarang ini? Benarkah dia seorang anak manusia? Mengapa kulitnya bisa begitu? Seluruh tubuhnya penuh totol-totol hitam. Seperti sisik seekor ular naga. Mengerikan sekali. Alam memang penuh keajaiban. Kalau saja bocah ini tiba-tiba saja muncul di kota Raja Majapahit, dia bisa membuat geger. Siapa kau ini, nak? Siapakah orang tuamu? Percayalah, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Kau tidak usah takut. Aku datang kemari tidak untuk bermusuhan dengan siapa-siapa. Maukah kau menjadi penunjuk jalanku? Lihatlah. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng sana. Kau tahu jalan yang terdekat. Kau pasti sudah kenal baik di daerah ini. Bocah bersisik ular itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti. Rakuti seperti sedang berhadapan dengan makhluk setengah siluman. Kemudian dia mulai bertanya lagi dengan hati-hati. Dengarlah, nak. Aku ingin bersahabat denganmu. Kau mau menjadi temanku? Kau tinggal bersama siapa di sini? Apakah kau mempunyai orang tua? Bocah bersisik ular itu tetap diam saja. Mendadak dia memberikan isyarat agar Rakuti mengikutinya. Rakuti segera melompat dan berjalan di belakang bocah bersisik ular. Bocah itu berjalan dengan lincah. Kadangkala tubuhnya melenting di atas sebongkah batu. Rakuti heran melihat kesigapannya, ketangkasannya. Bocah itu mampu berjalan dengan ringan tanpa kesulitan. Justru Rakuti yang seringkali hampir terpeleset jatuh. Mendadak bocah bersisik ular itu berhenti. Nak, kau mau membawaku kemana? Aku tahu. Kau pasti ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Bocah itu mengacungkan jari telunjuknya. Dia menunjuk ke arah semak belukar yang rimbun. Rakuti segera melihat ada seekor kambing terjebak di sela-sela rumpun belukar yang banyak durinya. Rakuti tersenyum, sementara bocah itu melengos ke samping. Oh, terima kasih. Rupanya kau ingin memberitahu aku tentang kambing yang nakal itu. Terima kasih, nak. Rakuti segera melangkah ke arah rimbunan semak belukar. Dia melangkah dengan hati-hati.
Kambing itu tergolek di sela-sela semak belukar. Kedua belah kakinya tersangkut akar-akar pohon. Itulah upahnya kambing nakal. Salahmu sendiri. Mengapa kau lari ke tempat ini? Kambing yang nakal memang pantas mendapat hukuman. Seharusnya kau merumput bersama teman-temanmu di sana. Mengapa kau nakal sendiri? Sekarang begini kejadiannya. Rasakan. Kapok tidak? Kau mau kapok tidak? Sekali lagi kau berani berlari-lari meninggalkan teman-temanmu, kau akan dimangsa binatang buas di hutan. Rakuti mengurai akar-akar pohon yang membelit kaki kambing itu. Kemudian dia melepaskan binatang itu. Dan dia terkejut. Bocah bersisik ular sudah tidak ada di sana. Rakuti buru-buru melompat. Dia segera melupakan kambing dan kembali mencari bocah aneh. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terus berlari-lari mencari bocah bersisik ular. Dia yakin bocah itu menyimpan rahasia. Entah rahasia tentang apa. Suatu ketika Rakuti melihat bayangan bocah itu melintas di balik pohon-pohon liar. Bocah itu terus naik ke atas lereng. Hei, berhenti! Tunggu! Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, nak. Tunggu! Berhenti! Mengapa kau berlari-lari lagi? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai niat jahat kepadamu? Jangan takut. Aku hanya menginginkan seorang teman. Kau mau bukan menjadi temanku? Bocah bersisik ular itu lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan Rakuti. Dia hanya berdiri seolah-olah tidak peduli. Sekali waktu matanya menatap liar ke arah Rakuti. Rakuti menjadi semakin penasaran. Kau tidak usah takut kepadaku, nak. Dan kau tidak perlu merasakan apa-apa. Aku datang dengan salam persahabatan. Aku akan senang sekali jika kau mau menjadi penunjuk jalan. Ayo, nak. Antarkan aku. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng itu. Kau mau bukan menjadi penunjuk jalanku? Kau jangan mengikuti aku lagi. Rakuti terkejut setengah mati. Ternyata bocah bersisik ular itu mampu berkata-kata. Selanjutnya Rakuti menjadi girang. Ia ingin mengorek keterangan dari mulut bocah aneh itu. Tapi pada saat ia menghampirinya, bocah itu sudah kembali berlari-lari. Hei, mau kemana kau? Tunggu, jangan lari. Kurang ajar. Aku telah dipermainkan. Aku harus dapat menangkap bocah siluman itu. Akan kuringkus dia. Kembali mereka berkejaran di atas lereng. Bocah bersisik ular terus menanjak tinggi. Rakuti dengan terengah-engah berusaha mengikutinya. Sekarang Rakuti sudah berada di atas lereng yang kedua. Bocah itu telah lenyap kembali. Kurang ajar. Bocah siluman itu lenyap kembali. Dia benar-benar telah mempermainkan aku. Kurang ajar.
Suasana di sini semakin aneh. Aku melihat ada keganjilan di mana-mana. Pohon-pohon itu layu dan sebagian kering. Aku merasakan getaran-getaran aneh mengalir dari depan. Aku juga merasakan ada hawa panas mengalir dari arah depan. Aneh sekali. Di atas alam pegunungan seperti ini, mengapa udara begini hangat? Hatiku semakin penasaran. Aku harus segera tahu. Aku harus segera dapat menyingkapkan rahasia keganjilan ini. Rakuti baru saja akan beranjak pergi. Tiba-tiba matanya menatap sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berwarna hitam. Goa. Ya. Aku seperti melihat sebuah goa di depan sana. Mungkin bocah siluman itu bersembunyi di sana. Awas kau. Kalau sampai aku berhasil menangkapmu, kau harus memberi keterangan kepadaku. Dan Rakuti perlahan-lahan melangkah menuju ke sebuah mulut goa. Gua ini sepertinya tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Cendawan hutan tumbuh liar di sana-sini. Semak belukar hampir menutupi dinding-dinding gua. Tapi semuanya kering. Semuanya layu. Dan hawa panas itu mengalir semakin kuat dari dalam gua ini. Aneh sekali tempat ini. Aku merasakan getaran-getaran yang aneh. Dan getaran-getaran itu mengalir dari dalam sana. Baiklah. Aku akan memeriksa ruangan gua ini. Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan. Hatinya berdebar-debar. Dia melangkah dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, apa itu? Sepertinya ada cahaya berwarna biru. Cahaya apa itu? kembali Rakuti melangkah ke dalam. Semakin lama dia semakin jauh dari mulut goa. Dan cahaya biru itu semakin memancar dengan kuat. Rakuti merasakan tubuhnya tersiram hawa panas. Akhirnya Rakuti dapat melihat dengan jelas sumbernya cahaya biru itu. Dia berhenti tertegun. Dia berdiri dengan termangu-mangu. Matanya tidak lepas menatap sebuah pedang yang menancap di dinding goa. Pedang itu menancap dengan dalam, sehingga tinggal gagangnya saja yang nampak dari luar. Benda inilah yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Rupanya sebuah pedang. Sebuah pedang yang ukurannya cukup besar. Pedang siapa ini? Dan mengapa dia menancap pada dinding goa ini? Siapa yang melakukannya? Siapapun yang melakukannya, orang itu pastilah bukan manusia sembarangan. Aku yakin pedang ini adalah pedang yang ampuh. Mungkin seseorang telah sengaja menyembunyikannya di ruangan gua ini. Baiklah. Akan ku ambil pedang ini. Akan ku cabut pedang ini.
Rakuti perlahan-lahan melangkah menghampiri gagang pedang. Dia ragu-ragu sesaat lamanya. Sementara gagang pedang terus memancarkan cahaya kebiru-biruan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti melangkah lebih dekat. Sekarang jaraknya dengan gagang pedang tinggal sedepal lagi. Rakuti nampak ragu-ragu sesaat lamanya. Hatinya berdebar-debar, dan tubuhnya merasakan getaran aneh. Getaran yang kuat memancar dari gagang pedang. Tiba-tiba tangan Rakuti bergerak. Sebentar kemudian tangannya sudah mencengkram gagang pedang. Rakuti terkejut. Gagang pedang seperti menghisap tenaganya. Ada apa ini? Aduh. Kurang ajar. Aduh. Gagang pedang itu. Benda itu seperti menghisap tenagaku. Hampir saja aku terperangkap. Untung aku masih bisa melepaskan diri. Tapi tubuhku menjadi lemah sekali. Pedang itu seperti menghisap tenagaku. Menghisap dengan kuat sekali. Pedang apa ini? Senjata milik siapa ini? Benda ini seperti mempunyai nyawa. Dia seperti barang yang hidup. Sayang sekali. Sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Dan kukira tak ada seorang pun mampu mengambil senjata ini. Tidak akan ada yang bisa mencabut senjata ini, kecuali pemiliknya sendiri. Tapi milik siapa pedang ini? Pasti orang yang memiliki pedang ini pasti mempunyai kesaktian yang luar biasa. Andai kata aku dapat bertemu dengan orang yang memiliki pedang ajaib ini. Cahaya itu berubah sekarang. Warnanya mulai berubah. Cahaya biru itu mulai disaput warna merah. Ya, warna merah mulai bermunculan. Memang benar apa yang dilihat Rakuti. Warna biru perlahan-lahan mulai pudar, dan sebagai gantinya adalah warna merah. Gagang pedang itu pun memancarkan warna kemerah-merahan, dan warna itu menyebar ke seluruh ruangan goa. Rakuti menjadi takut. Dia gemetar, dan akhirnya Rakuti buru-buru meninggalkan ruangan goa. Sayang sekali. Seharusnya aku dapat memiliki pedang itu. Tapi aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku. Jelas, pedang itu mempunyai kekuatan gaib yang dahsyat. Kalau aku nekat mencabutnya, aku sendiri yang akan binasa. Masa bodoh dengan pedang itu. Sekalipun dia sakti, benda yang hebat, tapi kalau dia akan mencelakakan diriku, apa gunanya? Ya, lebih baik aku segera melupakannya. Ya, aku segera melupakannya. Biarlah pedang itu tetap menancap pada dinding goa. Biarlah dia tetap bersembunyi bersama rahasianya.
Aku tidak ingin mati konyol di tempat ini. Barangkali sebaiknya aku segera kembali ke Ganding. Aku sudah terlalu lama meninggalkan desa kelahiranku. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Aku juga ingin segera bertemu dengan Rasemi. Aku ingin tahu seperti apa perkembangan sahabatku itu sekarang. Ya, lebih baik aku segera turun. Tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lereng Gunung Arjuna. Tak ada apa-apanya di sini. Hanya keajaiban-keajaiban alam yang bisa kutemui. Apa manfaat semua ini? Hanya impian-impian kosong. Rakuti sudah memutuskan untuk kembali turun ke lereng gunung. Tapi pada saat itulah, dia melihat bocah bersisik ular duduk di atas bongkah batu, tak jauh dari mulut goa. Rakuti segera menghampirinya. Dan bocah itu diam saja. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia hanya menatap Rakuti yang perlahan-lahan menghampirinya. Hei, kau muncul lagi rupanya. Kau mengintip aku ya? Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak segera pulang ke sarangmu? Bocah bersisik ular diam 1000 bahasa. Rakuti menjadi kesal. Kalau kau bisa berkata-kata, di mana suaramu? Kalau kau mempunyai lidah untuk bicara, mengapa kau diam saja? Apakah seperti itu caramu bersopan santun kepada orang lain? Bicara. Ayo, bicaralah. Jangan hanya diam seperti anak siluman. Kau ini manusia atau bukan? Anak demit. Kau pasti anak demit. Tentu saja kau tidak senang bicara dengan orang. Mestinya kau hidup di atas pohon-pohon besar. Mestinya kau hidup di dasar-dasar jurang yang gelap. Atau di dasar-dasar sungai yang dalam. Begitu ya? Kau pikir aku takut? Dengar. Buka telingamu lebar-lebar. Kalau kau masih juga tidak mau bicara, aku akan memaksamu. Anak siluman. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Ya! Ya! Rakuti menyergap dengan garang. Bocah bersisik ular itu melentingkan tubuhnya ke atas. Dan Rakuti menjadi kecewa karena serangannya gagal. Rakuti membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang. Kali ini pun serangannya menerpa ruangan kosong. Rakuti menjadi sangat penasaran. Dia kembali menyerang dan menyerang. Serangan itu datang bertubi-tubi. Suatu saat dia berhasil menghantam punggung bocah bersisik ular. Bocah itu terpelanting jatuh. Tapi mendadak dia bangun kembali dan berdiri tegak. Luar biasa. Bocah ini ternyata bukan bocah sembarangan. Aku telah berhasil memukul punggungnya. Tapi tanganku seperti menghantam sebongkah batu badas. Tubuh makhluk ini keras sekali. Dan tenaganya juga besar sekali. Siapa anak ini sebenarnya? Bagus. Jadi kau menantangku berkelahi. Bagus. Mari. Marilah kita mengadu ilmu. Kalau ayahku tahu, dia akan marah. Hei, tunggu! Jangan lari! Jangan lari!
Bocah bersisik ular itu kembali berlari. Rakuti mengejar dengan hati penasaran dan kesal. Bocah itu terus berlari ke atas lereng. Kali ini dia berlari tanpa menengok-nengok lagi. Mereka berkejaran sesaat lamanya. Tidak terasa, malam mulai turun. Anak demit. Benar-benar anak siluman. Dia lenyap lagi. Aku telah menjadi bahan permainan. Benar-benar lelucon yang tidak lucu. Apa yang bisa kuperoleh dari semua ini? Seharusnya aku mengikuti perkataan Ki Buyut Sadana. Memang tak ada apa-apanya di tempat ini. Aku hanya bertemu dengan keganjilan-keganjilan yang tidak banyak artinya. Untuk apa semua ini? Kalau aku kembali ke desa Ganding, aku sudah bisa bertemu dengan ibuku. Atau aku bisa pergi ke Pajarakan dan berbincang-bincang dengan Resmi. Banyak hal-hal yang bisa kuperbuat. Hal-hal yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang ini. Kemana perginya bocah siluman itu? Kalau tidak salah dia lari ke arah sana. Hei, aku seperti melihat ada asap mengepul di kejauhan. Sepertinya ada cahaya api. Cahaya api kemerah-merahan. Mungkin ada manusia tinggal di sana. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terus merangkak mendaki lereng yang terjal. Dan kali ini dia sudah menapak di lereng ketiga. Malam benar-benar telah turun dan hari menjadi gelap. Sekali waktu kabut bergulung-gulung turun dan Rakuti menggigil kedinginan. Dia terpaksa berhenti sejenak sampai kabut dingin itu lewat. Dan selanjutnya dia kembali berjalan. Akhirnya Rakuti melihat sebuah pondok kayu. Pondok kayu itu berdiri kokoh di ceruk sebuah tebing. Benar bukan? Aku berhasil menemukan sebuah pondok kayu. Ada cahaya kemerah-merahan di pondok itu. Pasti ada penghuninya. Ki Buyut Sadana pasti tidak akan percaya kalau kuceritakan pengalamanku ini. Siapa penghuni pondok kayu itu? Baiklah. Mudah-mudahan aku tidak sedang bertamu ke rumah siluman jahat. Dan Rakuti kembali melangkah menghampiri pondok kayu. Bintang-bintang mulai bermunculan di atas langit. Rakuti seperti sedang berjalan di alun-alun kerajaan gaib. Ternyata cahaya kemerah-merahan itu berasal dari api unggun di depan pondok. Rakuti berhenti sambil mengawasi seorang laki-laki setengah tua yang duduk bersila di emperan pondok. Sementara seorang bocah duduk di pangkuannya. Rakuti tersenyum. Ternyata bocah itu adalah bocah aneh yang ditemuinya di lereng bawah. Bocah bersisik ular naga. Apakah Tuan ingin bertamu ke pondok saya? Silakan Tuan. Jangan berdiri di situ. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Tuan. Maaf Tuan. Siapakah bocah yang sekarang berada di pangkuan Tuan? Apakah dia telah mengganggu Tuan? Sama sekali tidak. Saya ingin bertanya tentang sesuatu kepadanya. Tapi dia malah mengajak saya berkejar-kejaran. Akhirnya saya sampai ke tempat ini. Maaf kalau kedatangan saya telah mengganggu Tuan. Tuan tidak mengganggu siapa-siapa.
Saya minta maaf kalau bocah saya ini telah berbuat yang bukan-bukan. Saya minta maaf kalau dia telah membuat Tuan menjadi gusar. Dia memang tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Mungkin dia kurang tahu caranya orang bersopan santun. Maafkan dia, Tuan. Tidak apa, Tuan. Saya cukup maklum. Mari, Tuan. Mari silahkan masuk ke pondok kami. Laki-laki setengah tua itu berbadan tegap, usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya membayangkan sesuatu yang keras, tapi yang muncul justru sesuatu yang lembut. Bicaranya hati-hati. Dia duduk di tempat semula, sementara bocah bersisik ular masih duduk di pangkuannya dengan manja. Rakuti merasa lega. Karena sekarang dia tidak sendirian di tempat yang serba asing. Asing dan ganjil di lereng Gunung Arjuna. Perkenalkan, Tuan. Nama saya Rakuti. Saya berasal dari desa Ganding. Tentu Tuan mempunyai kepentingan yang sangat besar, sehingga mau jauh-jauh datang ke tempat ini. Saya sudah lama meninggalkan desa kelahiran saya. Tuan nampak sangat lelah. Barangkali Tuan membutuhkan istirahat. Saya mempunyai sebuah bilik kosong di belakang pondok ini. Tuan bisa menggunakannya untuk istirahat. Terima kasih, Tuan. Saya masih ingin duduk-duduk di sini. Suasananya nyaman sekali. Udaranya sejuk dan langit cerah. Tempat ini sangat indah. Saya seperti berada di istana kadewatan. Tempat bersemayamnya para dewa di atas langit, Tuan. Tuan terlalu berlebih-lebihan. Tak ada apa-apa di sini. Hanya kekosongan. Hanya suasana sepi. Tak ada orang mau berkunjung ke tempat ini. Ya, maklum. Apa yang bisa diperoleh di tempat seperti ini? Maaf, Tuan. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Dan mengapa Tuan hidup memencilkan diri seperti ini? Saya sudah biasa hidup seperti ini. Sejak kapan Tuan tinggal di sini? Sejak anak saya ini masih bayi merah. Mengapa Tuan memilih cara hidup seperti ini? Saya perhatikan Tuan belum terlalu tua. Tuan masih dapat hidup secara wajar bersama orang-orang lain di bawah sana, di tengah-tengah masyarakat ramai. Saya lebih senang tinggal di sini. Di sini suasananya tenang. Hampir tak pernah saya mendengar kegaduhan. Semuanya serba tenang. Tenang dan damai. Seperti kabut yang turun perlahan-lahan. Seperti pucuk-pucuk daun tersapu angin. Seperti puncak-puncak gunung yang dingin. Tuan tidak perlu heran. Tuan pasti mempunyai alasan tertentu. Mengapa Tuan memilih cara hidup seperti ini? Setiap orang mempunyai alasan untuk menentukan sikap hidupnya masing-masing. Tentu saya mempunyai alasan. Tapi maaf, saya tidak ingin bicara soal itu. Baiklah, kalau Tuan keberatan, saya tidak apa-apa. Saya senang bertemu dengan Tuan. Tapi barangkali saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Besok pagi barangkali saya akan turun. Maaf, Tuan Rakuti. Sepertinya Tuan sedang mengejar-ngejar sesuatu. Saya dapat mengamati dari permukaan wajah Tuan. Sepertinya Tuan sedang memburu sesuatu yang sukar sekali untuk ditangkap. Benarkah dugaan saya ini? Benar, Tuan. Semula saya datang kemari hanya ingin melihat-lihat suasana. Sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan seseorang. Siapakah orang itu? Bolehkah saya tahu? Dia adalah bekas seorang pendekar yang ternama. Dia juga bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang termasyhur. Semua orang kenal sejarah kepahlawanannya. Dia ikut merintis berdirinya kerajaan Majapahit.
Dia pernah ikut menggempur benteng kota Kediri dan menghancurkan tentara Jayakatwang. Dia bernama Arya Kamandanu. Apakah Tuan mengenalnya? Sayang sekali, Tuan Rakuti. Saya tidak mengenal orang itu. Rakuti kelihatan kecewa. Dia menundukkan wajahnya ke lantai pondok. Sementara laki-laki setengah tua diam. Tangannya mengelus kepala bocah bersisik ular yang duduk di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar gemertak api unggun dan suara-suara malam di atas gunung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda